Perkenalkan, nama saya Barnabas Barna dengan NIM 2202055020. Nah, kali ini saya akan membuat video UTS mengenai microcontroller dan interface. Dengan materi saya bawakan yaitu pengantaran pemrograman perangkat keras. Langsung saja kita masuk pada materi. Kita lanjut pada pemrograman perangkat keras. Pada pemrograman perangkat keras ini melibatkan interaksi langsung dengan komponen fisik satu perangkat yang memungkinkan Anda mengendalikan perilaku dan fungsinya. Ini melibatkan pemahaman cara kerja internal sirkuit elektronik dan bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengannya. Adapun bagian-bagian dari pemrograman perangkat keras yaitu alat dan teknologi. Nah, di alat dan teknologi ini ada terbagi beberapa poin, yaitu microcontroller, FPGA, dan Raspberry Pi. Ada pengertian microcontroller yaitu sebuah chip atau sirkuit terpadu yang dirancang untuk mengendalikan perangkat elektronik. Microcontroller biasanya mengandung prosesor, memori, RAM dan ROM, serta input-output atau I/O dalam satu paket. Kemudian definisi FPGA, penggunaan FPGA dalam pemrograman perangkat keras, dan Raspberry Pi. Dan ada pun beberapa fitur-fitur Raspberry. Nah, lanjut, ada juga beberapa poin dari bahasa pemrograman yaitu C, C++, dan assembly. Nah, pada C++ ini pemilihan populer untuk semua sistem tertanam yang menawarkan keseimbangan antara kinerja dan kemudahan penggunaan. Sistem ini memungkinkan pemrograman dan struktur data yang lebih kompleks. Kemudian pada bahasa assembly, bahasa tingkat rendah yang berinteraksi langsung dengan set instruksi CPU, menawarkan kontrol maksimum tetapi memerlukan pengkodean yang rumit. Kemudian ada pun beberapa definisi dari bahasa C. Ada penerapan bahasa C dalam pemrograman perangkat keras, penerapan bahasa C++ dalam perangkat keras, kemudian penerapan bahasa assembly dalam pemrograman perangkat keras. Nah, lanjut, ada definisi dari pemrograman perangkat keras, yaitu definisinya itu penggunaan perangkat keras pada sistem robotik. Kemudian ada contoh implementasinya, bisa kita lihat pada gambar pada slide. Ada robotik industri, otomasi industri, dan ada I/O. Nah, penggunaan pemrograman perangkat keras dalam robotika, pemrograman perangkat keras dalam melabotasi industri, implementasi pemrograman keras dalam I/O. Kemudian ada juga proses pemrograman perangkat keras, yaitu debugging. Nah, pada proses pemrograman perangkat keras ini
ada juga masalah, yaitu ada gejala, penyebab, dan cara-cara untuk menyelesaikan masalahnya. Yaitu gejalanya biasanya hasil yang tidak diharapkan, dan penyebabnya itu kabel rusak atau komponen rusak, kesalahan perangkat lunak. Nah, pada langkah-langkah pemecahan masalahnya itu kita periksa koneksi, uji komponen, pemeriksa kode untuk kesalahan. Ada gejala lain, tidak ada respon dari perangkat keras untuk, dan penyebabnya itu masalah pasokan daya, kesalahan komunikasi. Dan untuk pemecahan masalahnya kita melakukan verifikasi pasokan daya, analisis sinyal komunikasi, ganti komponen yang mencurigakan. Kemudian ada masalah yang terputus, kemudian penyebabnya itu koneksi longgar atau faktor lingkungan yang degradasi komponen. Dan untuk menyelesaikannya, pemeriksaan kabel, ganti komponen yang menua. Itu proses pemrograman perangkat keras, debugging. Nah, kita lanjut pada ada beberapa poin dari pemrograman perangkat keras, yaitu pemodelan, komplikasi, debugging. Nah, pada pemodelan ini ada pemodelan hardware dan program. Nah, ada juga proses komplikasi dalam pemrograman perangkat keras, teknik debugging dan pemrograman perangkat keras. Ada beberapa juga bagian yang sebelum saya tampilkan di slide, dan ada juga pertimbangan pemrograman dan waktu real time. Nah, sebenarnya ada beberapa masalah, tapi saya akan jelaskan sedikit, yaitu penanganan interupsi. Interupsi menandakan kejadian mendesak yang memungkinkan perangkat lunak merespon situasi kritis dengan cepat. Ada juga namanya operasi sensitif waktu. Nah, eksekusi kode harus terjadi dalam rentang waktu tertentu untuk memastikan fungsionalitas yang tepat. Sekian dari saya, inilah video yang saya buat. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang tidak baik, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.